Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat datang kembali di mata pelajaran IPS kelas 9 semester genap. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab 3, submateri yang kelima atau yang terakhir, yaitu tentang pasar bebas. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. 1. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau yang dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah suatu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi baik terhadap impor atau ekspor. Kebijakan pasar bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. A. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. B. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. C. Akses ke pasar yang tidak diatur. Dan D. Akses informasi pasar yang tidak diatur. Dua, beberapa organisasi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan atau pasar bebas. Organisasi yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIE. Latar belakang berdirinya. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MIE, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif, dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan MIE. Tujuan utama MIE tahun 2015 yaitu ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan ekonomi lintas kawasan tersebut yang diimplementasikan melalui 4 pilar utama sebagai berikut. 1. MIE akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UMKM. 2. MIE akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy. 2. Consumer protection. 3. Intellectual property rights. 4. Taxation dan e-commerce. 3.
MIE sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MIE akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Organisasi yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakang berdirinya. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan APEC: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi yang keempat adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disebut MEE. Latar belakang berdirinya. Masyarakat Ekonomi Eropa disebut juga Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah
Eropa Timur. Tujuan MEE: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. Latar belakang berdirinya. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994. Putaran pajak mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu pajak pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya, persetujuan dan perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggota untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Berikutnya, dampak perdagangan bebas. Dampak positifnya: 1. Mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. 2. Memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. 4. Meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional. 5. Membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. Dan yang keenam, kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. 1. Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. 2. Akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. 3. Masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Dan yang terakhir,
masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian pelajari kembali materi tentang perdagangan bebas yang ada di buku paket halaman 186 sampai 191. Tugas untuk pertemuan hari ini, silahkan kalian kerjakan aktivitas kelompok halaman 192 nomor 2 dan 3. Tetap semangat ya belajarnya, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.